Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahtiar Class. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Jadi kalau kalian belajar pemrograman web, kalian pasti akan mendengar kata-kata Bootstrap itu. Nah, kita perlu tahu Bootstrap itu apa dan kaitannya dengan pemrograman web. Nah, jadi kalian perlu ketahui bahwa di dalam web itu ada sebuah kerangka kerja. Kerangka kerja ini untuk mempermudah kita dalam membangun sebuah aplikasi. Nah, kerangka kerja ini bermacam-macam ya. Salah satunya adalah CSS, di mana kita ketahui bahwa CSS itu digunakan untuk memodifikasi tampilan yang ada di dalam web. Nah, Bootstrap ini merupakan kerangka kerja CSS, yang artinya dengan kerangka kerja ini kita bisa mempercepat desain dari web yang kita buat, yang sumbernya terbuka dan bebas, yang memang ini digunakan untuk merancang situs web dan aplikasi web. Kerangka kerja ini berisi template desain berbasis HTML dan CSS, yang di dalamnya itu ada unsur tipografi, terus formulir, tombol navigasi, dan komponen-komponen antarmuka lainnya. Serta di sini juga ditambahkan ekstensi opsional berupa JavaScript. Nah, ini tidak seperti kebanyakan kerangka kerja web lainnya. Kerangka kerja ini hanya fokus pada pengembangan front-end saja. Bootstrap ini awal mulanya ya bernama Twitter Blueprint. Kenapa sih namanya Twitter ya? Kalau sekarang itu namanya X ya, karena sudah diakuisisi oleh Elon Musk, jadi namanya ganti X. Kalau dulu namanya Twitter. Karena memang yang mengembangkan pertama kali Bootstrap ini adalah orang yang bekerja di Twitter, yaitu namanya Mark Otto dan Jacob Thornton. Si Bootstrap ini rilis perdana pada tanggal 19 Agustus 2011, tepatnya 12 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang tahun 2023 ya 12 tahun yang lalu ya. Dan ini Bootstrap sekarang ini yang paling terakhir dan terbaru pada saat video ini dibuat itu adalah 5.3.2. Nah, kalian bisa mengakses Bootstrap ini di alamat getbootstrap.com. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menggunakan kurikulum yang ada W3 School untuk belajar Bootstrap. Nah, kita langsung aja ya, kita simak videonya. Oke, baik, kalian bisa mengakses di W3 School di alamat yang tertera di sini, w3school.com/bootstrap5/bootstrapgetstarted.php. Atau kalau kalian nggak hafal bisa search ya di Google dengan keyword W3 School Bootstrap 5. Ya, kalian bisa pakai langsung ya keywordnya 5 ya, karena kalau nggak kalian tulis 5 itu biasanya yang muncul versi-versi yang sebelumnya, dan ini adalah versi yang terbaru. Bagaimana kita menginstalasi Bootstrap? Yang pasti kalian siapkan terlebih dahulu file HTML-nya ya di sini. Oke, kita sudah siapkan file HTML. Dan kita perlu lakukan yang kedua yaitu tahapan instalasi. Instalasi di sini ada dua macam, yaitu kita mengambil dari CDN. Ya, CDN ini merupakan sebuah situs yang memberikan layanan jasa berupa framework Bootstrap 5 secara online. Atau kalau misalkan kalian nggak mau ngambil secara online, kalian bisa download di websitenya Bootstrap 5 ya, di getbootstrap.com. Nah, ini kalian bisa menggunakan npm atau kalian bisa langsung download di sini. Nah, di sini yang saya pakai biar gampang aja, kita memakai yang CDN. Jadi kalian harus koneksi internet terlebih dahulu untuk memakai Bootstrap 5 dengan CDN ini. Oke, langsung aja ya kita copy. Jadi kita mengkopikan dua baris ya, dua kode HTML ini ke dalam script kita.
kita kopikan dan kita paste di bagian head ya. Nah, seperti ini. Nah, ada dua file di sini ya yang kita download ya, yaitu bootstrap min.css. File ini berisi CSS. Dan yang kedua yaitu adalah bootstrap bundle.min.js, di mana file ini berisi terkait dengan JavaScript. Jadi yang diperlukan di sini ada dua. Kalau kita mau menginstal Bootstrap 5 di file HTML kita, yaitu file bootstrap min.css dan bootstrap bundle.min.js. Oke, seperti itu untuk yang instalasi Bootstrap. Oke, bahasan kita berikutnya kali ini terkait dengan Bootstrap container ya. Jadi container ini merupakan pembungkus ya istilahnya. Jadi kalau kita mau ngasihkan sesuatu berbagai macam komponen, kontainer ini nanti akan menjadi wadahnya. Nah, kontainer ini di dalam Bootstrap terdiri dari dua, yaitu kontainer yang menyediakan dia responsive fixed width container. Yang nomor kedua berupa container fluid, yaitu dia kelas yang menyediakan full width container ya, spanning the entire width of the viewport. Jadi tidak ada jarak ya untuk yang container fluid. Nah, perbedaannya bisa dilihat dari gambar yang ada di bawah di sini. Kalau kita menggunakan kontainer, jadi posisinya adalah seperti ini ya. Kalau kita menggunakan kontainer fluid, berarti untuk lebarnya dia akan mengikuti size dari browsernya. Nah, kita coba ya. Nah, kita di sini ada kode yang ada di sini, kita copy di kontainer terlebih dahulu ya. Kita copy, kemudian kita paste di body ya. Kita save ya. Kemudian kita bisa jalankan di sini. Nah, ini yang untuk tadi adalah kontainer, di mana dia ada jarak antara tepi dengan kontennya. Nah, ini akan secara otomatis ya berubah karena kita sudah terapkan tadi link dari Bootstrap-nya. Di sini sudah berubah sesuai dengan tema yang ada di dalam Bootstrap. Oke, kita coba yang fluid container yang nanti kita bandingkan yang fluid container. Di sini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita bisa bandingkan ya perbedaannya dari yang sebelumnya tadi. Nah, kalau yang kita menggunakan fluid container ya nggak ada jarak ya antara tepi dengan kontennya. Jadi nggak ada padding di sini. Baik, tadi setelah kita membahas container, sekarang kita membahas grid pada Bootstrap. Jadi grid ini digunakan untuk menata. Jadi kalau misalkan kita asumsikan ya di dalam satu baris di halaman web itu nanti bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian ini dinamakan grid system di dalam Bootstrap. Nah, Bootstrap sendiri menyediakan 12 kolom. Misalkan yang ada di sini kita mempunyai halaman web seperti ini satu halaman web penuh. Misalkan kita definisikan di dalam grid Bootstrap itu sebanyak 12 kolom, maka dalam satu baris ini akan dibagi menjadi 12 kolom yang sama rata untuk panjangnya. 12 ini bisa kita modifikasi. Dari 12 ini kita bisa modifikasi menjadi 3 bagian seperti ini ya, atau 2 bagian seperti ini, dengan komposisi yang bisa kita atur. Artinya kita bisa membagi sama rata atau
dengan perbandingan misalkan di sini 1:2 atau 1:1, ya terserah kita ya. Jadi ini contohnya. Yang penting ini di baris ke-1 ini dibagi menjadi 12 bagian yang sama rata. Di baris yang kedua ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama rata. Nah, nilai-nilai ini kalau dijumlahkan itu sebanyak 12. Di bawahnya ini agak sedikit berbeda ya dari yang atasnya. Kalau yang di bawahnya ini dibagi menjadi 2 yang tidak sama besar. Yang satunya nilainya itu 4 dan satunya 8. Dengan komposisi seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa ada bagian yang lebih pendek dan ada bagian yang lebih panjang. Ya, terus yang di bawahnya ini dibagi sama rata, yang 12 ini dibagi nggak dibagi, artinya satu baris full. Nah, kita coba ya. Tapi sebelum kita coba ini ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, ini ada atribut tambahan ya. Jadi sebelum kita mendefinisikan angkanya, kita bisa mendefinisikan atribut tambahannya ini jika memang diperlukan. Ada SM, ada MD, LJ, XL, dan XXL. Artinya apa? Artinya, nah kita kan pengennya itu dengan adanya grid class ini kan halaman web kita ingin lebih responsif. Artinya kalau kita perbesar atau perkecil dari halamannya itu tidak akan merusak tampilannya. Nah, kita pengen seperti itu. Nah, dengan adanya tambahan ini, beberapa grid class ini kita bisa tentukan. Nah, ini ada skornya SM 576. Ya. Artinya nanti ketika nanti di bawah 576 pixel, nanti akan grid yang tadinya itu sejajar, kalau kita resize kurang dari 576 pixel, itu akan menumpuk di atasnya. Oke, baik kita coba ya. Di sini kita coba yang ya, nah, kita copy, paste dan kita taruh di sini. Kita taruh di bawahnya aja. Kita rapikan. Oke, kita Ctrl S. Nah, ini dia. Jadi di sini ada 3 buah kolom. Kalau sudah dibagi seperti ini, maka otomatis akan dibagi sesuai dengan porsinya, panjangnya. Kalau yang atas di sini kan nggak ada angkanya ya, itu akan dibagi secara otomatis. Kan tadi jumlahnya itu harus 12. Nah, kalau dibagi 3 seperti ini, maka masing-masing kolom itu akan dibagi nilainya 4 karena 12 dibagi dengan 3. Seandainya ini ada 4, maka kita tambahkan ya, ada 4, maka nanti dari 12 itu dibagi 4 yang sama rata. Ya, ini ya, kita contohkan di sini. Ini kita menjadi 4 bagian. Kita coba. Nah, kita tambahkan menjadi 4 yang sama rata. Nah, kita coba yang ini ya. Coba yang SM3. SM3 itu berarti 576. Nah, ini jadi kalau SM3. Kalau ini kita perkecil, ya. Nah, maka otomatis dia akan menumpuk di atasnya. Karena kurang dari 576 px tadi. Bagaimana kalau misalkan ini diperbesar? Kita ganti ya menjadi MD.
ketika ini di resize maka agak besar dia ya, agak besar langsung dia berubah ke bawahnya. Kalau dikembalikan lagi dia kembali ke sesuai dengan posisinya yang terdahulu. Ya, jadi begitu untuk yang bootstrap dari grid. Oke, baik, kita selanjutnya mengenal tipografi atau teks di dalam bootstrap. Jadi bootstrap sendiri mempunyai aturannya untuk penulisan tipografi. Jadi bootstrap ini khususnya di bootstrap 5 dia menggunakan default font size dengan ukuran 1 rem atau kalau kita konversikan ke dalam px menjadi 16 dan mempunyai jarak spasi 1,5 dan ini juga ada aturannya margin top itu 0 dan margin bottom adalah 1 rem. Tentu secara defaultnya. Di sini untuk tipografi sendiri ini sudah diatur sama bootstrap ya, mulai H1 sampai dengan H6. Nah, ini standarnya heading ya. Jadi kalau kalian menggunakan heading yang tidak memakai framework bootstrap, nanti yang keluar adalah H1 itu tulisannya besar, H2 itu lebih kecil dari H1 dan seterusnya seperti ini. Cuman ya di sini sama ya, dari kalau kita memakai framework bootstrap maupun tidak, dari urutannya heading 1 sampai dengan heading 6 itu ukurannya beda-beda. Ya, cuman di sini yang membedakan yaitu tadi ya, masalah spasi dan ukuran font dan juga font family. Nah, ini ada contohnya, bisa kalian lihat implementasi. Jadi kita tinggal memanggil aja sebenarnya ya, memanggil H1, H2, H3 dan seterusnya H4 jika kita menggunakan heading. Maka di sini kita bisa langsung kopikan ya. Untuk mencoba kita tambahkan di sini ya, bisa. Div ya. Kelas. Nah, ini pun kita buat barisnya. Lalu kita simpan dan kita eksekusi. Nah, maka akan otomatis terformat sendiri untuk tipografinya. Kira-kira begitu untuk tipografi ya. Nah, meskipun ini nanti ada beberapa ya tulisan atau tipografi yang lain, format yang lain. Ini bisa dicoba. Oke, bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan tabel. Nah, Bootstrap sendiri memiliki berbagai macam format tabel. Yang pertama ini basic tabel ya. Basic tabel ini format defaultnya adalah seperti ini. Terus yang berikutnya adalah strip row. Nah, kita tinggal menambahkan kelas tabel strip dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut ini. Jadi bergantian ada stripnya. Ini ada yang dikasih warna, ada yang enggak, ada yang dikasih warna, dan ada yang enggak, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada border tabel ya. Nah, dengan kelas tabel border. Contohnya ada seperti ini, tabel seperti biasa yang ada bordernya. Terus hover rows. Nah, ini kalau yang pengen buat berbagai macam animasi yang di dalam tabel, kita bisa memakai kelas ini, hover rows. Ya, jadi kalau kita mouse over di sini di atasnya, otomatis dia akan berganti menjadi abu-abu. Dan ada di sini ada black atau dark tabel. Terus ada strip tabel di sini,
Ya, perlu diketahui ya, di sini kita bisa menggunakan dua buah kelas yang kita gabungkan menjadi satu di sini. Ini dark tabel, ini kita gabungkan dengan tabel strip, hasilnya seperti ini. Ada hoverable dark tabel, ya, seperti ini. Kita menambahkan kelasnya di sini. Ada borderless tabel, ada contextual class. Ya, kalau contextual class ini tergantung dari kontennya. Kita mau isi warna apa gitu. Ya, kita bisa tambahkan kelas yang ada di sini. Ya. Terus ada tabel head color, small tabel, ada juga di sini responsive tabel ya. Nah, jadi seperti itu, kita bisa memilih tabel yang mana yang ingin kita gunakan. Nah, sekarang kita coba yang ini ya, hover row ya. Kita mencoba tabel ini. Kita bisa klik ini try yourself. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita bisa copy ya. Mulai sini, tabel. Oke. Nah, di sini sampai tabel. Kita copy di sini. Kemudian kita buat rows-nya terlebih dahulu ya. Div. Kita tambahkan tabelnya. Oke, kita Ctrl S dan kita eksekusi. Nah, jadi di sini ada tabel. Oke, gitu ya untuk tabel. Baik, komponen selanjutnya yaitu adalah button. Nah, di Bootstrap sendiri menyediakan beberapa button ya. Dan ini yang membedakan adalah warna dari buttonnya itu sendiri. Yang pertama ini button dengan kelas basic ya, atau dengan nggak ada kelasnya, jadi kelas BTN, dia nggak ada warnanya. Terus ada warna biru, itu kita menggunakan kelas primary seperti ini. Ada button abu-abu, kita pakai secondary, success hijau, button info biru muda ya. Terus ada warning di sini kuning, ada danger ini merah, ada dark ini adalah hitam, light ini lebih kepada warna abu-abu cuman agak menuju putih. Terus link ini digunakan untuk link. Jadi cuman itu aja, kalian tinggal pakai sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kalian pengen tombol hijau, kita panggil saja yang kelas sukses ini. Jadi ini tinggal kalian copy ya. Misalkan kita pilih hijau nih ya. Kita copy ke sini. Kita copy ke atas mungkin ya. Nah, sini aja. Nah, button. Nanti akan ketahuan. Nah, buttonnya jadi hijau di sini. Itu tadi yang untuk warna solid. Sedangkan kalau misalkan kita pengen warna yang tidak solid ya, dan hanya outline-nya saja, kita bisa pilih button yang ini, button outline di sini. Ya, kita tinggal tambahkan aja kelasnya di sini. Ya, misalkan di primary di sini ya, kita mau pilih yang ini, ya kita copy aja di sini. Kita copy, kemudian kita ganti di sini, tambahkan. Nah, ini dia button primer. Jadi ketika akan secara otomatis. Kemudian untuk button size-nya kita juga bisa pilih ada large, default, sama small. Kalau yang tadi itu adalah kita pilih yang default. Kalau kita
pengen large berarti ya kita tambahkan btn min lg. Nah, kalau kita pengen yang kecil berarti btn min sm. Seperti ini. Ya, kira-kira itu ya terkait dengan button. Untuk selebihnya bisa kalian coba yang di bawah ini. Oke, seperti itu ya button. Baik, untuk komponen terakhir yang saya jelaskan adalah di sini terkait dengan form basic ya. Nah, ini contohnya ada yang namanya stack form. Ya, stylenya adalah seperti ini. Kemudian kalau kita pilih text area ada juga seperti ini, atau kita modelnya adalah seperti ini, from row grid inline. Jadi formnya dalam satu baris. Kita bisa pakai form seperti yang ada di kode program ini. Ini juga ada di sini ada form control size untuk mengontrol formnya, apakah kita ingin form yang besar, normal, atau input yang kecil. Di sini kita bisa atur untuk masing-masing inputnya. Dan di sini juga kita bisa memberikan disable dan read only dari form tersebut. Ada juga di sini ada plain text input. Ada yang terakhir, nah di sini yang tidak ada di Bootstrap sebelumnya. Jadi ada yang namanya form untuk color picker. Ya, ini sangat disarankan ketika kalian butuh untuk memberikan inputan berupa warna. Jadi kalau misalkan kita buka seperti ini, langsung ya dia udah keluar nilai dari RGB-nya. Jadi seperti itu untuk formnya. Nah, biasanya form yang sering dipakai adalah yang tipikalnya adalah berupa stack form, ya, atau perpaduan dari stack form maupun inline. Kita coba aja yang untuk yang stack form. Di sini sudah ada contohnya, kita tinggal copy aja. Kemudian kita taruh di dalam kode program kita tambahkan ya di sini. Kita tambahkan di sini ya. Oke. Kita Ctrl S, kemudian kita reload. Nah, di sini sudah ada formnya. Jadi hurufnya di sini, emailnya di sini, ada passwordnya. Dan formnya cenderung dia tipikalnya adalah yang vertikal. Jadi begitu kira-kira ya untuk yang form. Baik, saya rasa begitu untuk terkait dengan Bootstrap. Sebenarnya bahasan kita terkait Bootstrap ini sangat banyak. Ini saya pilih dari beberapa yang sekiranya sering digunakan. Untuk bahasan-bahasan yang lain, silakan kalian pelajari sendiri di sini di Bootstrap. Di sini ada banyak, kalian bisa bebas pelajari secara mandiri. Oke, seperti itu saya rasa untuk pertemuan dari Bootstrap ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.